memimpin teman-teman bernyanyi. Mungkin boleh minta tolong pada Yaumi. Nah, untuk teman-teman yang lain boleh bisa berdiri. Guys, berdiri. Baik teman-teman, di sini saya akan memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dimulai pada ketukan kedua. Satu, dua, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Thank you, Mi. Terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Apakah ada yang tidak hadir, anak-anak? tidak, Bu, hadir semua, Bu. Alhamdulillah, baik. Untuk itu, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan apresiasi kepada anak-anak Ibu semua. Kan kita sekarang ingin belajar tentang cahaya ya anak-anak Ibu, yang sudah Ibu kasih tahu minggu kemarin. Jadi coba anak-anak Ibu bayangkan, coba ya anak-anak Ibu bayangkan sekitar ruangan kelas kita. Terang atau gelap? Terang, Bu. Nah, kan kalau terang itu kenapa kok terang? Itu kenapa kok nggak gelap? Coba anak Ibu jelaskan. Karena ada cahaya, Bu. Cahaya itu masuk ke ruangan kita. Nah, itu bisa disebut apa ya, Umi? Cahaya menyambut benda bening, Bu, karena ruangan kita ada jendelanya kan, Bu, dan itu seperti benda bening, Bu. Nah, ya bagus ya, Umi. Nah, jadi anak Ibu, sekarang kan kita ingin belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat cahaya. Nah, untuk itu, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, mungkin Ibu akan memberitahu dulu tujuan pada pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini, nah yang pertama itu, nanti anak Ibu semua dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Apakah anak Ibu ada membawa alat yang sudah Ibu suruh kemarin? Ada, Bu. Sudah ya? Nah, yang kedua, nanti anak-anak Ibu dapat menganalisis fenomena sehari-hari yang melibatkan sifat-sifat cahaya. Paham? Nah, yang ketiga, nanti kita dapat menciptakan percobaan sederhana yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti anak-anak Ibu semuanya dapat membangun sikap menghargai pentingnya cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi contoh aplikasi sifat-sifat cahaya dalam teknologi ramah lingkungan. Nah, dari sini, apakah anak Ibu paham kegiatan nanti selama belajar? Paham, Bu. Nah, baik. Sebelum Ibu menjelaskan tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya, sekarang Ibu ingin memberikan sedikit masalah kepada anak-anak Ibu. Coba anak-anak Ibu bayangkan jika kita di ruangan kelas ini tanpa cahaya, apa yang anak Ibu terlihat? Dia akan gelap, Bu. Nggak ada terlihat apapun, Bu. Nah, akan gelap kan? Terus kalau misalnya ada kita menggunakan senter atau lilin, apakah anak Ibu bisa melihat suatu benda atau warna di dalam ruangan itu?
ceramah di depan ini sebentar. Nanti soalnya kita akan mengerjakan LKPD. Kalau anak-anak itu tidak melihat ke depan, nanti anak itu tidak paham dan tidak bisa mengerjakan LKPD tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, langsung saja. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, apakah anak Ibu ada yang tahu apa itu cahaya? Misalnya, nggak usah pengertiannya, contohnya. Ada yang tahu? Contohnya cahaya matahari, Bu. Nah, ya bagus ya, Umi. Cahaya lampu. Nah, ya. Jadi cahaya itu kan bisa kayak memberikan supaya tidak gelap, memberikan cahaya. Kayak sekarang ini adanya cahaya matahari jadi terang, adanya cahaya lampu jadi terang. Kita bisa melihat yang ada di sekitar kita, ya kan? Nah, jadi pengertian cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Nah, tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata kita, seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikro. Nah, cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih atau sinar matahari. Nah, dari sini Anda itu sudah paham apa itu cahaya? Nah, sudah ya, soalnya cahaya itu kan ada di lingkungan kita sehari-hari, ya kan? Nah, baik. Nah, sebelum lanjut ke materi sebelumnya, ada yang tahu nggak apa saja sih sifat-sifat cahaya? Mungkin ada yang tahu? Tari? Oh ya, coba tari. Cahaya dapat dipantulkan, Bu. Nah, ya, terus? Cahaya menembus benda bening. Nah, ya, ada lagi? Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ya, ada lagi ya, tari? Cahaya dapat diuraikan, Bu. Nah, terus? Cahaya mendapat lurus. Nah, ya benar. Jadi anak-anak itu semuanya. Jadi di sini sifat-sifat cahaya itu ada 5 yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu ada cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus itu adalah gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Nah, apabila cahaya mengenal suatu benda gelap, benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan dapat melewati benda tersebut. Nah, anak-anak ibu semua bisa melihat gambar yang sudah ibu sediakan ini. Jadi anak-anak ibu tahu nggak? Ini ada gambar apa? Nah, jendela ini kenapa kok bisa ya ada sinar masuk ke ruangan ini? Ada yang tahu alasannya, Bu? Pak, ya Yones boleh? Karena pantulan cahaya, Bu, dari luar. Kalau Yomi, menurut Yomi, Karena cahaya itu bersifat merambat lurus, Bu. Jadi dia bisa melewati lubang jendela itu, Bu. ya ada yang lain, pendapatnya yang lain. Kenapa cahaya ini bisa ya masuk ke ruangan gitu? Bu. Ya. Karena jendelanya itu bening, Bu. Nah, terus jadi bisa menembus benda bening. Iya, Bu. Nah, semuanya jawabnya bagus-bagus dan benar. Jadi dapat Ibu luruskan ya jawabannya. Jadi kenapa bisa cahaya ini dapat masuk ruangan? Jadi jendela ini itu kan kayak yang teman-teman lihat di sini, yaitu benda bening. Jadi cahaya itu dapat menembus benda bening. Jadi dapat masuk cahayanya ke dalam ruangan. Nah, yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya yang dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Namun, pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, sudut-sudut ini akan memiliki perbedaan. Nah, di sini Ibu juga sudah menyiapkan gambarnya. Nah, di sini anak-anak Ibu bisa melihat semuanya kan? Di sini ada senter yang di sini ada cermin. Nah, jadi ketika senter dihidupkan, kan dia menghasilkan cahaya. Nah, diarahkan ke cermin ini, jadi cahaya yang dihasilkan itu akan memantul. Jadi paham anak-anak Ibu? Nah, yang kedua ini ada gambar apa? Gambar orang lagi Nah, ya, jadi ada di sini seseorang yang sedang bercermin. Jadi orang ini juga orang yang lagi bercermin ini bisa melihat dirinya sendiri karena cahaya dapat dipantulkan. Tapi kalau misalnya cermin ini kayak jendela kayak gitu,
Selanjutnya yaitu ada cahaya bisa dibiaskan. Nah, cahaya bisa dibiaskan ini serupa dengan gelombang suara. Gelombang cahaya juga memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda pada medium yang berbeda-beda. Nah, hal ini mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan seperti contohnya ketika kita melihat sebagian sendok yang terbenam di air. Nah, jika dilihat dari atas sendok tampak seperti patah. Nah, ibu juga menyediakan nih, ada gambarnya, ada pensil yang masuk di gelas, gelas yang berisi air kan. Nah, pasti anak itu melihat kan ini kayak patah gitu kan. Nah, jadi hal ini akibat dari kecepatan rambat gelombang cahaya di dalam air lebih lambat dibandingkan cepat rambat gelombang cahaya di udara. Nah, bisa dimengerti ya, Ibu? Bisa, Bu. Nah, yang terakhir yaitu ada cahaya bisa diuraikan. Nah, sama halnya dengan gelombang suara, gelombang cahaya juga memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Nah, seperti misalnya cahaya berwarna merah memiliki panjang gelombang cahaya berwarna biru. Nah, cahaya putih terdiri dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Apabila cahaya berwarna putih ini dilewatkan melalui prisma, maka setiap gelombang cahaya akan dibiaskan dan terurai menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, di sini juga Ibu sudah menyiapkan gambar. Nah, Ibu bisa memperhatikan. Nah, di sini ini kan ada prisma yang berwarna bening. Nah, di sini kita tampilkan dari cahaya. Jadi di sini bisa menghasilkan cahaya seperti pelangi yang bermacam-macam warnanya. Nah, itu disebut dengan cahaya bisa dibiaskan. Diuraikan, maaf ya anak-anak. Baiklah anak-anak Ibu, dari penjelasan Ibu sepanjang tadi, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan atau kurang memahami atas penjelasan Ibu tadi? Jadi anak-anak Ibu sudah paham ya? Nah, mungkin anak-anak Ibu bosan nih nengok Ibu dari tadi ceramah di depan, pasti kayak apa sih kurang paham ya kan? Nah, di sini Ibu ada lagu speaking untuk supaya anak Ibu itu cara mengingatnya lebih mudah gitu ya. Sebentar anak Ibu. Baiklah anak-anak Ibu semuanya bisa fokus lagi ke depan. Nah, di sini kan mungkin anak Ibu sudah capek ya mendengarkan penjelasan Ibu yang panjang lebar tadi. Di sini Ibu akan menghibur anak-anak Ibu semuanya dengan bernyanyi sebagai speaking kita. Nah, di sini mungkin boleh semuanya berdiri ya Ibu. Di sini kita ikuti video yang ada di depan. Sebentar ya Ibu, ada sedikit kesalahan. Boleh tangannya sambil goyang ya Ibu. Ada 6 macam sifatnya cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening. Akan dihiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalau bisa ikut Mbak ke belakang.
dibagi ini ada kertas dan senter dan ada juga cermin. Nanti anak-anak ibu setiap kelompok itu akan ibu kasih alat dan bahannya, dan anak ibu nanti maju ke depan untuk mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, nanti mungkin anak ibu bisa tahu, oh ini ya benar ya bisa, oh ini dipantulkan, oh ini bisa, oh kayak gini ya kalau cahaya dapat merambat lurus tuh. Jadi anak ibu lebih tahu gitu kan. Jadi kan anak ibu mungkin tadi bingung ya kalau cuma mendengarkan penjelasan dari ibu aja. Jadi sekarang kita akan melakukan praktek sederhana, yaitu tentang cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat merambat lurus. Mungkin dari kelompok 1 dulu, tadi boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Nah, coba Ulan pegang dari sini. Nah, Ulan pegang dari sini. Ya. Nah, Utari yang memberikan cahayanya ke cermin. Apakah apa yang terjadi pada cahaya? Nah, itu kan di papan tulis ada cahaya kan, padahal cahaya ini disenterkan ke cermin. Jadi apa itu dinamakan? Cahaya dapat dipantulkan, Bu. Ah, ya benar. Jadi anak ibu sudah tahu ya bedanya. Oh ini ya cahaya dapat dipantulkan. Jadi benar terjadi kan faktanya. Jadi anak ibu tidak bingung lagi nanti. Bisa dimengerti? Nah, oke. Terima kasih. Boleh dilihat lagi. Nah, yang kedua mungkin boleh kelompok 2 maju ke depan. Nah, boleh media memberikan cahaya. Nah, untuk anak-anak ibu semua bisa melihat di sini. Nah, ketika di sini ada kertas dan di belakangnya ada kertas, tapi di depan sudah ibu berikan macam-macam lubang. Jadi, apa yang dinamakan anak-anak ibu? Sifat apa ini namanya? Cahaya dapat merambat lurus, Bu. Nah, ya benar sekali. Kenapa alasannya? Siapa yang tahu? Kenapa kok bisa sih disebut cahaya merambat lurus? Kenapa nggak disebut di cahaya dapat dibiaskan? Ada yang tahu alasannya? Sesuai dengan isinya. Ya bagus sekali, benar ya jawabannya. Berarti anak ibu semua boleh duduk ya, terima kasih. Berarti anak ibu semua sudah paham ya. Jadi kalau cahaya merambat lurus ini begini loh. Oh cahaya dapat dipantulkan ini juga begini. Jadi anak ibu sudah paham dan sudah melihat secara langsung bahwa itu beneran terjadi ya kan. Nah untuk itu anak ibu semuanya, ibu meminta, kan ibu kemarin sudah berpesan kepada anak ibu semua untuk membawa handphone dari rumah. Nah sekarang mungkin boleh dibuka handphonenya, sudah ibu kirimkan di grup. Mungkin boleh langsung dikerjakan LKPD-nya. Di situ sudah lengkap ya anak ibu, sudah ada penjelasannya, sudah ada, tinggal anak ibu isi. Jangan lupa memberikan nama dan kelasnya. Bisa dimengerti anak ibu? Bisa, Bu. Nah, di sini mungkin ada ibu kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Bagaimana Utari, apakah sudah bisa mengerjakannya atau ada kendala? Bisa, Bu. Tambah bisa ya. Tolong dibaca baik-baik.
berarti anak ibu sudah paham ya dengan gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, mungkin untuk gambar selanjutnya bisa dipresentasikan oleh kelompok 2. Kami dari kelompok 2, Bu. Dalam gambar nomor 4 ini kan ini ada cermin, Bu. Di sini ada senter yang menunjukkan. Jadi cahaya di senter itu diarahkan ke cermin, lalu cahayanya memantul, Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah cahaya bersifat dapat dipantulkan, Bu. Nah, ya, gambar terakhir. Nah, yang terakhir ini dari kami kelompok 2, nama sifat cahayanya yaitu cahaya dapat dibiaskan, Bu. Karena senter yang di dalam air ini nampak terlihat patah, Bu. Ya benar. Boleh duduk lagi. Kelompok 2. Nah, berarti anak ibu semua sudah paham ya. Berarti dengan adanya sifat-sifat cahaya tadi. Nah, mungkin anak ibu ada yang masih bingung dengan sifat-sifat cahaya tadi, boleh ditanyakan. Nah, berarti sudah paham sekali anak ibu ya. Nah, start. Nah, sebelum kita berakhir, ibu meminta kepada anak ibu, ada nggak yang mau menyimpulkan dari hasil belajar kita pada hari ini? Yang mau boleh tunjuk tangan satu orang. Boleh. Kepada Tari mungkin bisa. Jadi Bu, kita itu hari ini belajar mengenai sifat-sifat cahaya, di mana dari cahaya dapat menerangi lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, sama cahaya dapat dibiaskan, Bu. Nah, ya bagus. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, kita kan sudah belajar mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya, yang mana sifat-sifat cahaya tadi sudah ada 5 yang sudah disebutkan dengan teman kita tadi, Utari. Yang pertama itu ada cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya bisa merambat lurus. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, setelah itu kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nanti ibu sudah kirimkan linknya di grup. Mungkin anak-anak ibu bisa mengerjakannya sekarang karena ibu ingin mengetahui hasil memang iya benar-benar anak ibu ini memahami atau tidaknya. Boleh mungkin dikerjakan sekarang ya anak ibu. Ibu beri waktu untuk 10 menit saja ya anak ibu. Soalnya kita sudah mau pulang. Apakah sudah bisa diakses? Sudah, Bu. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai mengerjakan evaluasinya anak ibu? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Nah, tolong nanti kan ada tuh bacaan kirim ya, sudah termasuk, jangan lupa dikirim. Nanti biar masuk ke tempat ibu jawabannya anak-anak ibu bikin. Nah, mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya. Jadi anak ibu harus ingat ya bahwa sudah mempelajari cahaya, sifat-sifat cahaya, jangan dilupa rajin-rajin belajar di rumah, baca bukunya lagi. Pokoknya